Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polda Lampung, perkenalkan saya Lula Deslin Hairunisa. Hari ini saya akan membawakan podcast Polda Lampung dan saat ini saya sudah bersama salah satu anggota Humas Polda Lampung yang bisa mungkin kita langsung aja ya. Boleh dong perkenalan dulu nih Bang. Tapi bentar dulu Bang. Ini kayak ada yang salah deh. Iya ya. Harusnya apa ya yang salah? Harusnya saya yang host di sini loh. Saya yang tahu. Iya. Mbak bintang tamu sini. Guys saya ya. Kebalik ya. Jadi Sobat Polda Lampung, beliau ini bintang tamu saya yang mau ngambil job saya. Jadi kita gagalkan dari sekarang. Takutnya episode selanjutnya berlanjut. Habis dong, ya job saya. Aduh, jangan yang semua dong Mbak ya. Oke, Sobat Polda Lampung, ketemu lagi dengan saya Ibda Romi Indarsiawan dalam acara podcast Humas Polda Lampung. Ini ketemu hari ini kebetulan saya ini merasa insecure lah kalau kata orangnya. Saya host guest saya ini seorang penyiar, teman-teman ya, penyiar TV, penyiar radio dan pokoknya udah terkenal lah di dunia dunia nyata dan dunia bawah alam sadar. Ya, saya kenalkan dulu Mbak Lula, apa kabar? Alhamdulillah selamat baik. datang di rumah kami yang sederhana ini. Nggak sederhana ini ya. Rumah kami sendiri. Sehat ya? Sehat, okay. Alhamdulillah. Mbak Lula nih yang mau tanya nih ya. Kebetulan diundang nih berkaitan dengan kegiatan Mbak yang sibuk di dunia penyiaran, broadcaster ya kan ya. Kalau sehari-hari ini kegiatan Mbak Lula ini apa sih? Kebetulan Lula ini masih jadi mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Jadi Lula sekarang udah di semester 7. Semester 7, entar dulu deh, kita semester berapa nih? Tata hitung ya? Iya, kita semester berapa sih? Semester 8 ya, beda semester aja. Oke, terus? Jadi selain kuliah juga Lula siaran, jadi penyiar televisi di TVRI Lampung. TVRI Lampung, oke. Dan juga jadi penyiar radio di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Iya tak? Iya. Saya pendengar Pro 2 loh beneran. Nama ininya apa? Lula Deslin juga. Jadi nama asli itu langsung nama panggung. Alhamdulillah ya. Nama panggung nggak tuh? TBL kerja gitu loh. Tapi biasanya kan orang-orang tuh punya nama panggung. Iya, ya. setahu aku kalau penyiar radio aku kalau penyiar TV memang mereka pakai nama asli ya. Kalau penyiar radio setahu aku dulu ada beberapa kawan penyiar RRI juga. Nanti kita obrolin off the record ya. Okay. Jadi dia punya nama siarannya. Ya, kalau Mbak Lula tetap namanya itu ya? Tetap nama asli. Acaranya apa nih kalau di Pro 2 apa Cak? Kalau di Pro 2 itu biasanya di Numpang-Nampang di hari Sabtu sore, terus juga ada di High Quality Jomblo di Minggu malam Senin. Itu biasanya menemukan jomblo-jomblo untuk punya pasangan, untuk punya temen gitu. Wow. Ngeri ya judul ini ya. High quality jomblo sama numpang-nampang luar biasa. Terus kalau untuk di RRI-nya, TVRI-nya apa? Kalau di TVRI Lula isi di acara karaoke asyik itu dari Senin sampai Rabu live. Terus biasanya juga ada syuting tapping. Pukul berapa? Dari jam 2 sampai jam 3 siang. Gitu. Waktunya orang makan, setelah makan ngantuk, mendingan karaoke. Mending karaoke. Iya, terus? Tapi Lula yang nemenin. Iya. Agak maksa ya. Terus kegiatan sehari-hari selain broadcasting, penyiar ya masih menggeluti di situ sih, masih belajar juga jadi MC, moderator. Oh iya, suaranya biasa kalau penyiar udah nggak ada daguan lagi ya guys. Kalau kayak gue nih kayaknya nggak laku ya jadi penyiar ya. Aduh, ini kayaknya suaranya tuh otodidak kalau Bang Romi ya. Serak-serak becek. Oke, Mbak Lula nih, kemudian denger nih dulu aku denger ya pernah dari Dedi, dari Mbak Nada dan lain-lain dulu pernah PKL di sini ya. Tahun berapa sih? Baru tahun kemarin sih. Tahun kemarin. Sebelum Polda pindah ke sini ya. Oh masih di kantor lama kita dulu. Berapa lama untuk PKL? Itu 2 bulan Lula di situ. Jadi waktu semester 5. Kenapa nggak 2 tahun aja? Aduh, itu bukan magang ya. Bukan PKL lagi. Honor. Terus itu sebenarnya belum masanya PKL tapi udah ditawarin duluan dari jurusan karena kebetulan Humas Polda minta 2 mahasiswi waktu itu. Ya, kan? Jadi Lula. Kenapa harus kamu gitu kan? Karena waktu itu ada kriterianya waktu itu ya. Apa tuh kriterianya? Jadi Polda Lampung Humasnya tuh minta 2 mahasiswi. Spesifik tuh mahasiswi ya. Jadi cuma mahasiswi aja. Ada kriterianya yaitu brain beauty behavior juga. Lula juga nggak tahu ya. Kayaknya itu ada unsur pesanan sih.
kayaknya Dedi ya. Harus para siswi itu kayaknya ada trik-trik Dedi juga. Kalau laki dia nggak mau kayaknya. Request ya. Request Terus kebetulan ditunjuk sama jurusan untuk PKL duluan. Oke. Jadi menduluin dari teman-teman. yang lain. Iya. Jadi teman-teman seangkatan tuh belum ada yang PKL waktu itu. Menimbulkan penyembrut sosial Anda. Benar sebenarnya. Cuman ya karena cuma 2 mahasiswi ya lo langsung ambil kesempatan itu karena ya kapan lagi kan. Iya. Ditawarin lagi. Biasanya kan kalau PKL itu kita yang menawarkan diri. Menggali ilmu langsung di dunia pekerjaan ya. Benar, yang kebetulan ada sangkut pautnya dengan komunikasi. prodinya ini dulu ya. Jadi di hubungan masyarakat Polda tuh dan awalnya tuh kan pasti Humas. Apalagi Lula tuh nggak di lingkungan sekitarnya tuh nggak deket sama nggak ada lah anggota-anggota Polri yang ada di dekat Lula. Jadi mungkin oh iya. Bener, jadi maksudnya nggak ada dekat-dekat itu dekat dalam maksudnya apa nih? keluarga tuh nggak ada yang anggota Polri, Iya. teman-teman juga tuh jauh gitu. Kalau yang anggota Polri tuh bukan teman deket gitu. Jadi kayaknya seger gitu ya pertamanya melihat anggota-anggota Polri yang pertama kali ke Polda nggak buka sepatu tuh ya? Enggak dong. Enggak ya. Kayak gitu terus ternyata di bidang humas tuh orang-orangnya itu ya humanis lah ya. Dia karena emang aku tersanjung banget. Waduh. Belum ada pada waktu itu ya. Cuman dengan orang-orang yang kayak gitu jadi apa ya? Komunikasi organisasinya tuh juga enak. Jalannya, gitu. Jalannya juga enak. Karena emang iya sih, karena namanya orang komunikasi itu dibutuhkan untuk luas ya. Jadi bisa luas tuh dalam artian kita cepat beradaptasi dengan lingkungan baru, ya kan, dengan kawan baru, menjalin hubungan komunikasi dengan orang-orang baru, komunitas baru gitu kan ya maksudnya. Iya, terus selama sebenarnya tuh Lula cuma 40 hari, terus diperpanjang 1 bulan, jadi 2 bulan total. Dan itu ke subbit Lula sempat buat video, terus juga belajar buat press release yang dulu tuh kayaknya cuma teori aja waktu kuliah, jadi prakteknya itu di Humas Polda. Ya kalau TVRI misalkan butuh kayak orang untuk bisa jadi host juga boleh. Itu jadi catatan sih om mereka nanti ya. Nanti setelah ini kita ngomongin ya. Terus sekian lama kurang lebih 2 bulan itu apa sih yang Lula dapatkan di Humas tuh yang berkesan gitu? Pastinya ilmu ya, ilmu yang udah Lula dapetin di bangku kuliah gitu ya bisa Lula terapin di Humas Polda di kegiatan-kegiatannya. Terus yang paling Lula ingat adalah ada kegiatan workshop di tahun kemarin. Di tanggal ini juga kalau nggak salah tanggal 27 Oktober tahun 2021 itu ada workshop public speaking dan Lula kebetulan ditunjuk untuk jadi moderator. Itu luar biasa. Mungkin pencapaian. Iya karena masih belajar, karena masih belajar banget dan itu pesertanya tuh teman-teman Polri ya, teman-teman anggota. Jadi itu sempat grogi nggak? Grogi sih. Ada ayam nggak di depan situ? Oh, nggak ada. Kalau ada ayam tambah ya, langsung keringet dingin gitu. Gak ada. Dan itu juga bukan anggota-anggota yang apa ya, yang masih muda aja, karena ternyata juga masih ada yang senior juga, jadi agak segan juga waktu itu. Iya. Ada mengeluarkan salah satu yang mengeluarkan jokes bapak-bapak nggak? Nggak ada. Iya, karena workshop itu ya salah satu yang berkesan. Itu terus juga beberapa kali diajak Pak Pandra untuk ikut konferensi pers waktu itu. Jadi press release gitu-gitu press ya. release gitu-gitu. Luar biasa, pengalamannya seru ya. Seru banget, apalagi mau masuk Humas lagi nggak? Mau sih, tapi jujur tapi kamu nggak mau. Tapi kalau melihat berita-berita yang sekarang kayak aduh nanti dulu deh. Oke, ngomong-ngomong tentang dunia broadcasting yang Lula tekunin sekarang nih ya, sejak tahun berapa sih Lula mulai terjun ke dunia itu? Karena kan membutuhkan yang pertama tuh mental ya utama ya. Namanya kita ngomong depan orang, walaupun depan kamera kan itu bakal dilihat orang banyak ya kan. Mental juga punya banyak pengetahuan luas. Sejak kapan sih Lula menekuni dunia broadcasting itu? Mulai belajar. Kalau benar-benar terjunnya itu di tahun 2020 ya. Sebenarnya baru banget di tahun 2020, baru 2 tahun. Cuman kalau untuk ngomong di depan, Lula kebetulan dari sekolah itu memang udah ikut beberapa organisasi ya. Jadi kalau ngomong di depan tuh udah nggak canggung sebenarnya, karena emang suka ngobrol juga. Artinya dia biasanya sebelumnya sering ngomong di belakang ya. Sering
tampil gitu, emang Iya. sering senang ngobrol, senang ketemu orang, jadi memutuskan untuk masuk ke jurusan ilmu komunikasi juga tuh pengen belajar untuk apa ya, komunikasi itu kan dilakukan setiap hari dari Iya. kita lahir sampai kita Betul. nanti meninggal gitu ya, itu kita kan melakukan komunikasi terus menerus. Iya. Jadi pengen belajar di situ. Terus kemudian di tahun 2020 RRI waktu itu ada program Broadcaster Academy, jadi itu penyiar untuk para mahasiswa. Iya. Jadi Lula daftar dan di situ Lula belajarnya dari situ sih. Program dulu apa Sore Ceria itu apa yang Kalau sore siang SMA. SMA ya? Iya, aku tahu dulu. Aku sering dengerin gimana sih suaranya enak. Oke, terus? Setelah 2 tahun di RRI, kemudian di Juli kemarin, Juli 2022 tuh TVRI bukaan untuk penyiar, untuk presenter TV. Jadi Lula coba daftar dan alhamdulillahnya masuk. Langsung diterima ya. Luar biasa. Karena memang yang aku tahu sih, memang dengar-dengar dari selentingan Dedi tuh Lula ini punya skillnya bagus banget ya. Waduh, makanya aduh lihat ini gua kayak kebanting kan nih kata gua kan. Ini seorang penyiar TV loh, sedangkan gua kan penyiar abal-abal. Enggak dong, kan praktisi humasnya dari lawan Bang Robi. Gitu ya. Aduh, gua pengen parto ini. Habis dipuji. Oke, Lula boleh nih, karena kan Lula ini udah termasuk pengalamannya banyak ya, walaupun baru di dunia kayak gitu, tapi pengalamannya aku yakin di depan kamera ngomong di depan udah nggak ada rasa grogi, udah langsung aja kayak kita lagi podcast ini lagi langsung berjalan aja, kita nggak pakai briefing ini kan, Nggak pakai briefing. langsung ya. Jadi tips-tipsnya nih untuk kawan-kawan kaula muda ya, terutama yang umur-umur nih yang mau masuk ke dunia broadcasting atau mau jadi influencer atau mau apa yang sering ngomong di depan kamera, itu apa sih tipsnya? Mungkin kalau dari Lula tuh kita harus percaya diri ya, pasti. Percaya diri. Selain percaya diri, kita juga jangan cepat ngerasa puas, itu sih. Jangan cepat ngerasa puas, jadi harus selalu belajar. Dan Lula juga sering banget dengar kata-kata ini. Kita tuh nggak bakalan bisa ngomong kalau kita nggak membaca. Iya, betul ya. Kayak kosong gitu. Benar, jadi harus banyak-banyak baca, karena dengan baca itu kan pasti kalau kita baca buku tuh bahasa-bahasa yang di buku, kalimat-kalimat yang di buku itu kan sudah tertata. Jadi saat kita juga ngomong tuh, jadi tata bahasanya juga baik. Sudah baik ya. Dan kelebihannya juga salah satunya kita punya materi kalau kita sering baca. Benar, jadi mau ngobrolin apa aja yuk gitu. Selebel. aduh gak bisa ngomong. Ini bagus banget ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar, tipsnya tadi dari Lula itu harus percaya diri ya. Saya satunya percaya diri. Jangan cepat puas dengan pencapaian yang kamu ini, harus terus mengeksplor diri kamu tuh. Oh, gua harus banyak belajar gini nih, belajar gini dan lain-lain. Dan berikutnya itu harus banyak baca ya. Itu membantu banget ya. Kalau boleh banyak baca itu salah satu contoh Lula baca apa? Kalau baca tuh baca apa aja. Kalau emang minat bacanya masih kurang, mungkin bisa dimulai dari buku-buku cerita. Karena buku cerita yang kayak cerpen-cerpen gitu pun pasti ada satu ilmu yang bisa kita tangkap. Akun-akun nyinyir gitu nggak ya? Kalau akun-akun nyinyir jangan ya. Karena banyak hoaxnya. Iya, benar-benar baca terus. Kalau baca, dan mungkin kalau di depan kamera gitu ya, untuk mengurangi groginya mungkin banyak ngomong di depan kaca. Ngomong di depan kaca sih. Itu kata senior ya. Kita lihat dari senior tuh ngomong di depan kaca itu emang, dan udah Lula praktekkan juga, itu membantu banget. Aku belum pernah jujur. Belum pernah ya. Belajar gitu. Itu mungkin apa sih benefitnya kita melihat depan kaca itu, mungkin kita bisa melihat kayak ekspresi muka kita. Iya benar, karena di dalam public speaking itu Lula juga baru belajar juga ada 3 konsep ya. Boleh. Voice, verbal, sama visual. Dan ternyata yang paling mempengaruhi itu, faktor yang paling mempengaruhi itu adalah visualnya. Jadi biasanya tuh orang grogi karena aduh gua nggak good looking nih, gua nggak cakep, gua nggak ganteng gitu. Tapi sebenarnya visual itu bukan sekedar cantik, putih, kurus gitu, enggak. Itu visual tuh kita lihat dari body language kita, facial expression kita, bahasa tubuh ya. Benar. Jadi kalau ngomong tuh pakai gerakan tangan, itu jangan kaku kayak orang baris ya. Harap berbisa. Nah itu. Bener. Jadi kalau voice itu ada mic ya sekarang, jadi mau suara kita kecil itu masih bisa kedengeran dan itu masih bisa dilatih gitu ya. Jadi public speaking itu bukan skill yang dari lahir udah gitu-gitu aja gitu, nggak bisa langsung diubah serta-merta gitu. ya. Karena itu bisa dilatih. Artinya bisa dilatih. Terus, bisa dipelajarin ya. Benar. Oke, Dedi ini perlu
gue latih kayaknya nih. Dia selalu membantalkan seniornya untuk jadi host ya. Waduh. Sekali-kali kita coba dulu dia ya kan. Sebagai junior nyuruh senior nih. Gue terus. Jadi kadang-kadang dia ayo bang, semangat. Dia nggak mau, susah ini orang dia. Tuh. Gimana nih? Bisa terus, oke nih Lula nih untuk terakhir lah ya, karena kita ini untuk terakhir nih pesan-pesannya untuk kawan-kawan di luar sana nih yang mau terjun ke dunia broadcaster atau mau kasih pesan-pesan khusus buat kawan-kawan yang di tempat kampus atau apa, boleh silahkan. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih di umuran Lula gitu ya, masih muda, jangan capek untuk belajar karena banyak banget jatah gagal yang belum kita lakuin di usia muda gitu ya. Jangan takut gagal daripada kita nggak pernah nyoba gitu ya. Kalau nggak pernah nyoba, coba ya kalau gue coba ini mungkin aja berhasil, mungkin aja kayak gini, mungkin aja kayak gitu. Banyak kemungkinan yang ada di kepala daripada kemungkinan itu nggak dilakuin. Mending kita lakuin. Coba dulu. Bener, kalaupun gagal pasti ada pembelajaran dari situ. Gitu. Luar biasa. Jadi pesannya intinya jangan takut untuk mencoba. Gagal 7 kali, kita bangkit 8 kali. Intinya gitu kali ya. Bener. Oke, jangan lama-lama ya guys, ini bahaya guys. Gue nanti diambil ya kan. Kalau lama-lama yang nonton podcast ini jadi nyaman sama Lula, besok saya nggak di sini lagi ya. Saya dibalikin ke Dokes lagi gitu sama Padra. Oke, teman-teman, sahabat Polda Lampung, sobat Humas Polda Lampung, seru banget obrolan ini dengan generasi penerus nih kali ya, adik-adik kita nih. Ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin Lula dalam sesi berikutnya kali ya, kita punya tema yang khusus. Kita undang Lula khusus untuk ngasih materi-materi broadcasting juga boleh nantinya. Nah, jadi karena saya takut job saya diambil sama beliau ini, jadi kita akhiri podcast kita yang seru pada hari ini. Saya Hari, salam presisi.